Bab 2033. Karakter 1. Klujing tahu bahwa wanita bergaun polos dan pria berbaju biru mungkin tidak peduli dengan alam semesta yang ada ini, tetapi mereka pasti peduli dengan Mileye. Jika mereka melihat Mileye dipukuli dan dilumpuhkan, keduanya tidak akan pernah membiarkannya sendiri. Khusus wanita bergaun polos. Ketika wanita dengan wanita bergaun polos melihat lengan patah Mileye, dia merasa sangat senang. Wanita itu pasti telah membunuh manusia dewa sampai mati. Mendengar kata-kata Klujing, Mileye sedikit terdiam. Oh sial. Wanita ini tidak hanya bermain dengan idenya sendiri, tetapi juga dengan ayahnya dan Lydia. Sangat buruk. Pada saat ini, Klujing tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah. Ikuti aku untuk pergi keluar dan melihat-lihat. Saat dia berbicara, tanpa menunggu Mileye menolak, dia langsung mengambil lengan Mileye dan meninggalkan menara kecil. Keduanya muncul di Star Territory untuk pertama kalinya, dan di bawah kepemimpinan Klujing, keduanya datang ke sebuah kota kecil. Begitu dia memasuki kota, Mileye mengerutkan kening. Di kota, jeritan berlanjut. Mileye meliriknya, pada saat ini, seluruh kota dalam kekacauan. Membakar, membunuh, memperkosa, prostitusi. Seluruh kota seperti neraka di bumi. Dan orang-orang lemah yang tidak memiliki kekuatan itu bahkan lebih mengerikan. Sisi gelap dari sifat manusia terungkap sepenuhnya. Di samping Mileye, Klujing berkata dengan lembut, ada banyak tempat seperti ini di seluruh alam semesta. Beberapa orang yang kuat dan kekuatan yang kuat dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi orang-orang yang lebih lemah itu, siapa yang akan menjaganya? Mereka hanya bisa menunggu untuk disembelih. Mileye tidak berbicara. Klujing berkata, mengapa Anda menekan energi spiritual mati itu sendiri? Sebenarnya, dia sangat ingin tahu tentang ini. Karena berdasarkan pemahamannya tentang Mileye, Mileye bukanlah tipe orang suci, dan Mileye bukanlah tipe orang yang ingin menjadi pahlawan. Namun, Mileye masih berdiri. Mileye berkata dengan lembut, karena aku memikirkan aku dan Lydia di masa lalu. Saat itu, aku sangat tidak berdaya dengannya. Klujing melihat ke kejauhan, kamu yang dulu adalah kamu yang sekarang. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye, tidak dapat dihindari bahwa kita akan melawan manusia dewa. Mileye tersenyum dan berkata, memang. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Saat berikutnya, semua master aliansi pedang muncul di lapangan. Mileye menatap pemimpin di Lanjian, mulai sekarang, ketertiban alam semesta yang ada ini akan dipertahankan oleh aliansi pedangku. Perintah semua dunia puluhan ribu surgawi, setiap orang harus mematuhi perintah ketertiban yang ditetapkan oleh aliansi pedang kita. Siapapun yang berani membuat masalah, bunuh. Dilan Jian melirik Mileye, mungkin tidak cukup tenaga. Mileye berkata, biarkan klan Kaisar Abadi di kota Zutian dan alam semesta 9 dimensi membantu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah menara kecil, Diora Van Tuan Mahatinggi dan Duoi Tuan Mahatinggi. Dua wanita muncul di depan Mileye. Mileye menatap kedua wanita itu, aku butuh bantuanmu. Energi keduanya sangat besar, dengan bantuan kedua wanita ini, masih ada peluang besar untuk memulihkan ketertiban alam semesta ini. Kedua wanita itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Mileye memandang Klujing, dan Klujing berkata, orang-orang aula suci selalu menunggu perintahmu. Mileye mengangguk, biarkan orang-orangmu membantu aliansi pedang, dan pada saat yang sama, beritahu seluruh umat manusia tentang klan Dewa Manusia. Mendengar ini, Klujing sedikit mengernyit,
apakah ini akan menyebabkan lebih banyak kepanikan? Mileye berkata, dasarnya telah tercapai. Mendengar ini, Klujing mengerti. Jika manusia tahu bahwa ada ras yang lebih kuat yang ingin memusnahkan semua manusia, apa yang akan terjadi pada manusia? Jika tidak ada yang memimpin, pasti akan ada kekacauan. Tapi bagaimana jika seseorang memimpin? Manusia dapat membunuh satu sama lain dengan sangat buruk. Tetapi pada saat yang sama, manusia adalah ras yang sangat bersatu. Jika tidak bersatu, kamu akan mati. Dilan Jian dan yang lainnya juga segera pergi ke dunia puluhan ribu surgawi. Klujing menatap Mileye, selanjutnya, apa rencanamu? Mileye tersenyum dan berkata, apa rencana lain yang kamu miliki? Tentu saja aku melakukannya dengan klan manusia dewa. Klujing berkata dengan suara berat, kami tidak tahu apa-apa tentang manusia dewa. Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, kami akan segera mengetahuinya. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia menoleh untuk melihat tidak jauh, ada 3 orang berdiri di sana. 2 wanita dan 1 pria. Saat melihat mereka bertiga, Klujing di samping Mileye juga mengerutkan kening. Ketiga orang ini persis seperti 3 orang Ella. 3 orang sedang melihat Mileye saat ini. Mereka tidak bertemu secara kebetulan, mereka datang untuk menemukan Mileye. Karena alam semesta yang ada ini, Mileye adalah yang paling terkenal. Pada saat ini, Ella tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, halo. Namaku Elai. 2 di sebelahku adalah muridku, Dora dan Bram. Mileye sedikit mengangguk, dan dia melihat mereka bertiga, dengan sedikit keraguan muncul di matanya. Pada saat ini, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba bergetar. Merasakan adegan ini, Mileye waspada. Ella memimpin mereka berdua ke Mileye, dia tersenyum sedikit, Tuan Muda Ye, bolehkah aku melihat pedang di tanganmu? Jelas, pedang biru gaib di tangan Mileye ditemukan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, Bram di samping Ella tiba-tiba berkata dengan dingin, tidak tahu bagaimana memuji. Suara itu jatuh, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan Mileye. Jika ada perbedaan pendapat, lakukanlah. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Seberkas cahaya pedang menerobos udara, dan sebelum Bram sempat bereaksi, kepalanya terbang keluar. Pembunuhan instan langsung. Mati jika kamu tidak setuju. Melihat adegan ini, senyum di wajah Ella langsung membeku. Terkejut. Bersambung. Bab 2034. Karakter 2. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Mileye akan begitu mengerikan sehingga dia akan membunuh muridnya seketika dengan 1 pukulan. Manusia ini tidak selemah yang aku kira. Pada saat ini, dia juga mengerti sebuah kebenaran. Manusia secara keseluruhan lebih lemah dari manusia dewa, tetapi ada juga master tingkat atas di antara manusia, dan master manusia dewa tidak dapat bersaing dengan master teratas ini berkompetisi. Ella memandang Mileye, Tuan Muda Ye membunuh orang dengan perselisihan sekecil apapun, bukankah itu terlalu berlebihan? Mileye tersenyum dan berkata, siapa yang melakukan langkah pertama? Ella terdiam. Mileye berkata lagi, Nona Ella, yang terjadi barusan adalah kesalahpahaman, mari kita saling mengenal lagi, namaku Mileye, reinkarnasi dari leluhur klan manusia dewa. Mendengar ini, Ella dan Dora di sampingnya membeku. Reinkarnasi nenek moyang dari keluarga manusia dewa.
Melihat perubahan ekspresi halus di wajah kedua wanita itu, ekspresi Klu Jing tiba-tiba tenggelam. Kedua orang ini milik klan manusia dewa. Alasan Mileye berkata demikian bukan karena bosan, melainkan karena ingin menguji kedua orang tersebut, namun kini tampaknya kedua orang tersebut benar-benar dari manusia dewa. Memikirkan hal ini, dia melirik Mileye, pria ini benar-benar berlebihan. Ekspresi Mileye tidak berubah sama sekali, dan dia masih tersenyum. Ella memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye adalah reinkarnasi dari leluhur klan manusia dewa. Mileye mengangguk, ya. Ella berkedip, bukti apa yang kamu miliki? Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jika gadis itu tidak percaya, maka tidak percaya, aku hanya percaya sendiri. Ella. Dora di samping tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, konon suku manusia dewa akan memusnahkan umat manusia, dan kamu sebagai nenek moyang manusia dewa bereinkarnasi, bagaimana pendapatmu tentang itu? Mileye berpikir sejenak, dan kemudian menghela nafas dengan suara rendah, aku tidak pernah berpikir bahwa cucu calon kepala keluarga akan melakukan hal yang kejam dan tidak manusiawi. Jika tahu ini, aku akan mengayunkan pisau dan bunuh diri. 3 wanita. Mileye tiba-tiba memandang Ella, dan berkata sambil tersenyum, Nona Ella, bagaimana pendapatmu tentang klan manusia dewa yang menghancurkan manusia? Ella berkedip, lalu berkata, bagaimana pendapatmu tentang manusia yang memelihara ternak untuk dimakan? Mileye terdiam. Ella tersenyum dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa klan manusia kejam dan tidak manusiawi untuk menghancurkan manusia. Lalu aku ingin bertanya Tuan Muda Ye, apakah manusia memakan ternak dan memperbudak sisa hidup makhluk? Apa itu? Apa itu? Mileye tersenyum sedikit, aku manusia. Ella memandang Mileye, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, jadi, Tuan Muda Ye adalah standar ganda. Manusia beternak untuk makanan, dan memperbudak makhluk hidup lainnya. Tuan Muda Ye baru saja mengatakan adalah manusia. Tetapi klan manusia dewa menghancurkan manusia, tetapi Tuan Muda Ye mengatakan itu tidak manusiawi. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Muda Ye, standar ganda tidak baik. Mileye tersenyum dan berkata, ini masalah kekuatan. Ella tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye tepat sasaran. Faktanya, kita tidak perlu berbicara tentang kebajikan, kebenaran, dan moralitas. Pada analisis terakhir, ini adalah masalah kekuatan. Alasan mengapa manusia bisa beternak untuk makan dan memperbudak makhluk lain, itu karena manusia itu kuat. Klan manusia lebih kuat dari manusia. Mileye tersenyum sedikit, memang, jika kamu tertinggal, kamu akan dipukuli. Manusia sekarang lemah, dan dipukuli itu normal. Aku sangat terbuka untuk ini. Ella menunjukkan sedikit keterkejutan. Aku pikir Tuan Muda Ye akan berbicara kepadaku tentang kebajikan, kebenaran, dan moralitas. Mileye tertawa, Nona Ella, aku sedikit penasaran. Katakan padaku, mengapa klan manusia dewa ini tiba-tiba ingin memusnahkan manusia? Klu Jing juga memandang Ella. Dia sebenarnya juga penasaran. Mengapa manusia dewa tiba-tiba memusnahkan umat manusia? Sesuatu pasti telah terjadi. Ella berkedip dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, kamu mengajukan pertanyaan ini, dan aku bukan dari manusia dewa, bagaimana tahu mengapa mereka ingin menghancurkan manusia? Mileye tersenyum dan berkata, itu juga. Ella melihat pedang di tangan Mileye lagi, Tuan Muda Ye, bisakah aku melihat pedang ini? Lihat saja. Mileye menyerahkan pedangnya kepada Ella, dan Ella mengambil pedangnya, segera, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kesungguhan.
Sesaat kemudian, Ella menatap Mileye, siapa yang membuat pedang ini? Mileye tertawa dan berkata, aku membuatnya sendiri. Ella tertegun, lalu berkata, Tuan Muda Ye, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh? Mileye. Ella melihat pedang biru gaib lagi, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, orang yang membuat pedang ini sangat tidak sederhana. Saat dia berbicara, dia melirik Mileye. Pada saat ini, jejak kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Karena dia tidak bisa sepenuhnya melihat menembus pedang. Ada beberapa poin pengetahuan yang terkandung dalam pedang ini yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Jika benar dibuat oleh manusia, maka manusia ini akan terlalu menakutkan. Mileye tiba-tiba tertawa, aku membawa ini dari klan Dewa Manusia. Ella sedikit mengernyit, benarkah? Mileye mengangguk, benar dibangun oleh klan Dewa Manusia. Ella menatap Mileye, diam. Jika benar dibangun oleh klan manusia dewa, maka itu masuk akal. Hanya saja dia masih tidak percaya. Mileye tiba-tiba berkata, aku bisa bersumpah dengan karakterku, itu benar sekali. Sumpah karakter. Ella ragu-ragu sejenak, lalu berkata, serius. Aku percaya apa yang Tuan Muda Ye katakan. Dia telah mempelajari manusia, dan dia tahu bahwa manusia sangat memperhatikan karakter. Karena manusia di depannya bersumpah dengan karakternya, itu harusnya benar. Bersambung.